oleh Allah. Biasanya dalam retret-retret orang muda selalu ada yang disebut dengan outbound. Salah satu bentuk outboundnya biasanya ada sekelompok orang, lalu satu orang matanya ditutup, lalu kemudian orang yang matanya ditutup itu dituntun oleh suara teman-temannya untuk mencari bola atau mencari benda-benda yang diinginkan. Biasanya ada 3 kelompok sampai 4 kelompok, dan setiap kelompok mereka memberi perintah kepada orang yang matanya ditutup agar bisa mendapatkan bola tersebut. Dan biasanya yang terjadi adalah kegagalan, karena orang yang matanya ditutup mendengarkan begitu banyak suara dan pada akhirnya ia tidak mampu berkonsentrasi mana suara temannya dan mana suara lawannya. Ketika selesai sesi yang pertama, dimulailah dengan sesi yang kedua. Tiap kelompok mulai dengan memperhitungkan, memperbincangkan strategi yang harus mereka gunakan. Ada tanda-tanda khusus yang harus mereka gunakan sehingga orang yang matanya ditutup bisa mengenal tanda-tanda itu. Dan sesi yang kedua biasanya berjalan dengan lancar karena si orang yang tertutup matanya mengenal tanda-tanda dari temannya, mengenal suara dari teman-temannya. Saudari dan saudara yang terkasih, mengenal suara dengan petunjuk dan bimbingan yang benar, itulah yang akan menghasilkan suatu keberhasilan. Begitu pula ketika kita hendak mengenal suara Gembala Agung, yaitu Yesus sendiri. Untuk mengenal suara Yesus memang tidak mudah. Banyak orang harus berjuang agar sungguh-sungguh dapat mengenal suara Allah melalui suara batin mereka, melalui suara hati mereka, melalui suara moral mereka, melalui suara-suara lainnya. Mengapa tidak begitu mudah untuk mengenal suara Allah? Sebab di dalam kehidupan kita begitu banyak suara-suara lain yang senantiasa berseliweran dalam kehidupan kita. Mulai dari suara tentang berita politik sampai suara mengenai gosip artis yang murahan. Orang lebih senang mendengarkan tentang Atta Halilintar dan Aurel, Sule dan Natali dibandingkan mendengarkan suara Allah. Mulai dari pembicaraan soal keluarga sampai pembicaraan tentang tetangga. Orang lebih asik membicarakan tentang orang lain. Mulai dari suara kenabian sampai suara-suara hasutan untuk berbuat jahat. Itulah suara-suara yang senantiasa berseliweran dalam kehidupan kita. Lalu suara Allah itu ada di mana? Karena suara-suara tersebut saling bersahut-sahutan, memenuhi batin kita, memenuhi hati kita, memenuhi pikiran kita, dan pada akhirnya membuat kita bingung. Mana yang suara berasal dari Allah dan mana suara yang berasal dari iblis. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam permenungan saya dapat mengenal suara Allah melalui 2 hal. Yang pertama, melalui bacaan-bacaan kitab suci. Dalam bacaan kitab suci itulah kita mengenal suara Allah yang senantiasa hidup. Dengan seringnya kita membaca kitab suci, kita akan semakin familiar dengan suara Allah. Tetapi selain kitab suci, suara Allah pun dapat kita kenal melalui inspirasi batin, inspirasi bacaan yang lain, inspirasi pembicaraan dengan orang-orang yang kudus, yang akhirnya mampu mendatangkan kedamaian.
Saat kita harus memutuskan hal yang sangat sulit di dalam kehidupan kita, kita hendaknya melibatkan suara Allah dalam keputusan tersebut. Inilah yang seringkali disebut dengan penegasan rohani atau discernment spiritual. Kita diminta untuk senantiasa menegaskan kehidupan rohani kita. Lalu bagaimana caranya agar kita mampu melakukan discernment spiritual tersebut? Ada 3 langkah praktis dalam melakukan discernment spiritual. Yang pertama, mendengarkan. Yang kedua, mengenali. Dan yang ketiga, bertindak. Kita mau mendengarkan suara Allah. Kita mau mengenali apa betul suara itu adalah suara Allah. Dan kita bertindak. Setelah kita bertindak, kita akan mendengarkan lagi agar semakin dapat mengenali sungguh-sungguh suara Allah. Setelah kita mendengarkan lagi, kita mulai lagi dengan mengenali apakah betul apa yang saya dengarkan sungguh suara Allah juga. Dan yang ketiga, setelah kita mengenali dengan lebih baik suara Allah, kita pun dapat bertindak menjadi lebih tepat. Tepat menurut kehendak Allah, tepat untuk melaksanakan perdamaian. Saudari dan saudara yang terkasih, Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik, sehingga aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal suaraku." Mari kita sedikit meluangkan waktu untuk senantiasa mendengarkan suara Tuhan melalui bacaan-bacaan kitab suci kita, juga melalui inspirasi-inspirasi dan penegasan-penegasan kehidupan rohani kita.